baca. Tata tertib. Ada yang tahu apa itu tata tertib? Aturan. Angkat tangan toh. Biar kakak dia bilang pegang mic itu bicara. Dia bilang aturannya baik. Satu lagi ibu. I'm Shelly Duvall. Hello, 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 I'm Shelly Duvall. Sudah? Ulang. Semuanya ulang? Ulang dua-duanya? Oke, sekali lagi ya. Sudah? Jadi apa? Sudah apa belum? Hah? Sudah? Oke. Tadi video yang pertama itu video apa ya? Angkat tangan, lalu tadi ibu guru yang sebut nama yang sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan semangat. Perkenalkan nama saya Hasan. Saya akan mencoba video pertama itu tentang debat-debat dan ruangan-ruangan di SMP Yogyakarta. Oke, ada yang mau menambahkan video yang pertama? Tidak ada. Video yang kedua dari bagian sini, silakan. Kirinya Di sini ada 100 orang tapi suaranya itu melebihi suara 1000 orang. ulang. Ulang berarti ulang pertanyaan yang tadi. Siapa yang mau mengomentari video yang kedua? Alena mau menjawab video yang kedua, silakan. Kau yang ya. Video yang kedua itu tentang menggunakan baju-baju yang lain dan dia sesuai harganya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kedua teman kalian. Oke, dan sudah antri terus sekolah. Oke, ada lagi tentang apa? Hah? Apa? Tentang budaya di SMP Taruna Mulia. Ada lagi? Ada lagi? Bagian dari tata tertib di lingkungan SMP DPPK Taruna Mulia. Jadi saya berharap selama proses berjalannya ini sampai hari ini harus mengikuti sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru dan Ibu Utama, yaitu berkaitan dengan kesepakatan selama kegiatan. Coba saya bisa sebut salah satu saja kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Salah satunya saya sebut. Dan Dan juga etika berkomunikasi. Ya. Ibu guru di sini mengambil topik membangun kedisiplinan dan etika untuk masa depan yang gemilang. Siapa yang mau masa depan itu gelap? Di antara kalian, semua mau masa depannya itu cerah? Ada yang tidak mau? Aduh, kayaknya ini berusaha apa? Semua masa depan mau gemilang? Mau itu harus semangat. Mau! Dan juga mau. Itu ada di saya di depan. Iya. Kenapa namanya saya tahu? Yang lain dia.
belajar, tetapi keterlibatan kalian yang ada di dalam ruangan ini juga belajar untuk bertanggung jawab apa yang kita sampaikan, dan itu yang harus kita lakukan. Tertib sekolah adalah separakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, disiplin, nyaman, dan kondusif. Tata tertib menjadi pedoman bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi selama ada di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Jai, panggilannya Jai, bukan Kakak C. Tapi aturan yang dibuat yang tadi guru bilang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Ya, untuk apa? Agar sekolah itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa, aman juga bagi bapak dan ibu guru. Arti dari tata tertib. Ya. Lalu ya, tujuan dari tata tertib yang pertama, tujuan dari tata tertib itu agar kita semua yang ada di dalam ruangan ini bisa menumbuhkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Tahu tanggung jawab? Tahu atau tidak? Apa? Tanggung jawab itu sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan sebelum apa tadi? Sebelum mendapatkan haknya kita. Oke. Ada yang lain tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaimana ya? Kemarin sudah belum kesepakatan. Datang mendapat waktu. Sekarang hari ini itu datang mendapat waktu atau tidak? Ada yang datang mendapat waktu, ada yang yang tidak itu yang mana? Berarti itulah yang dimaksud dengan berarti tidak bertanggung jawab. Apa yang dibuat kita harus lakukan. Apa yang kita ucapkan harus dilakukan. Jangan bicara lain, buatnya lain aja. Menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Tujuan kedua agar bisa menciptakan suasana yang tertib dan juga nyaman, supaya kamu dalam ruangan ini itu tetap tertib lalu tetap merasa nyaman. Menghargai hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Jadi kalian di sekolah ini tempat yang berbeda. Dan tujuan tadi adalah kira-kira manfaatnya apa saja setelah kita mengikuti aturan atau tertib yang sudah diberlakukan. Saya manfaat sekolah menjadi kondusif dan pastinya kita juga merasa aman dan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua dulu. Ya, terima kasih. Frans. Mas siapa? Francisco. Hah? Francisco. Oh, Francisco. Silakan. Bentuk-bentuk tata tertib di sekolah. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi? Bagian sini. Oh iya. Alena. Tidak berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Ada lagi? Yang di belakang ini belum bersuara dari tadi. Tidak sesuai jadwal. Pikir melaksanakan tugas pikir. Ada lagi? Oh, Christian.
tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu pada tadi sudah berjalan. Tidak memesan fasilitas kelas. Ada lagi satu orang lagi. Silakan. Oh, Alea. Oke. Mau pakai atribut dengan angka OPP Ipolina untuk semua yang sudah menjawab. Terima kasih. Sebenarnya dulu. Oke. Yang 7 kau harus sudah respon. Maka yang ada di bawah dengan yang ada di atas itu dia akan tutup jam 7. Sekolah akan memberi toleransi sedikit 7.15. Kalau sudah lewat 7.15 bisa saja kau itu harus orang tua atau wali. Tidak boleh bilang ibu guru ini sapunya tante, jadi sampai adanya saja chat saja di DM. Guru berpakai hari Senin itu seragam yang digunakan adalah, ada tahu tadi di video tadi, putih biru. Harus dilengkapi dengan atribut mulai dari topi, dasi, nama lokasi sekolah, kelas, lalu bajunya apa? Merah, putih, rok dan celana warna biru, lalu kaos kakinya harus putih yang berlogo SMP. Sepatunya harus warna pink kan? Warna hitam. Sepatu yang bertali. Nah contoh dia punya ini tali gitu. Lalu hari Selasa di situ tadi di video yang kedua tadi hari Selasa itu bajunya apa? Kotak yang laki-laki pakai rok, yang laki-laki dengan celana kotak-kotak, yang perempuan juga begitu. Ada bajunya juga nanti warna putih, lalu dilempeli dengan kotak-kotak juga. Kamu tidak boleh kasih warna. Nah, begini masih boleh kasih laki. Masih laki cantik. Yang satunya itu yang tidak boleh. Dan juga perilaku yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah engkau terbiasa memberikan sikap yang baik, perilaku yang baik, maka di lingkungan masyarakat mereka juga pasti baik. Sikap dan perilaku itu seperti apa? Tadi kakak itu guru memberi salam. Kalau YPPK itu punya cara salam itu tidak harus selamat pagi, salam tidak cukup dengan yang tadi kakak Marian dibuat itu. Selamat pagi guru, selamat pagi, silakan masuk ke kelas. Begitu juga ketemu dengan kakak-kakak. Selamat pagi kakak Friska, selamat pagi kakak Lori. Yo, nilai-nilai yang dibangun jujur, tanggung jawab, terus peduli, kerja disiplin, kerjasama. Yang tadi Bu Guru bilang, kalau semuanya itu kau mematuhi dengan baik, maka ini yang akan ada dalam diri kita. Menjadi siswa yang disiplin, menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang jujur. Roma untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga menghargai satu dengan yang lain. Sekolah adalah kunci kesuksesan untuk masa depan sesuai dengan moto SMP Taruna Mulia, yaitu kita belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Maknanya sangat dalam, ya, maknanya sangat dalam. Oke, itu saja yang mau ditanyakan. Tidak ada. Terima kasih. Baik, saya berharap materi-materi yang dipaparkan tadi
tadi bisa kalian simak dengan baik, ringkas dengan baik, supaya besok kalian bisa menjelaskan kembali. Besok menjelaskan kembali semua materi dari hari pertama sampai dengan besok. Sejauh mana yang kalian pahami dari materi yang sudah disampaikan, jangan hanya datang duduk dengar diam. Tapi harus mengerti, memahami, lalu bisa mengungkapkan kembali apa yang kalian sudah lihat, apa yang kalian sudah dengar, dan apa yang kalian sudah praktekkan atau diskusi bersama. Jadi begitu ya? Siap tadi ya besok? Siap? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sekolah pada pagi hari ini. Baik, ini Pak Guru dulu pernah mengajar di sini. Pernah mengajar di sini sebagai guru agama Katolik. Tapi sekarang dia ditugaskan di kantor yayasan. Jadi Pak Guru datang di sini sebagai alumni dari sini juga, sebagai guru dari sini juga dulunya dan juga sekarang undang sebagai tamu untuk memberikan materi. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Selamat datang Pak Guru. Kami berikan waktu selanjutnya kepada Mas Asep untuk memberikan materi. Kami anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini itu tentang katolisitas. Masih bingung, katolisitas itu apa ya? Masih pada bertanya-tanya, katolisitas itu apa? Katolisitas itu sifat yang menunjukkan dirinya sebagai. Oleh karena itu, sekarang Bapak mau tanya, di sini siapa yang Katolik? Terus siapa yang Islam? Hindu, Buddha, Kristen Protestan. Oke, buat pengakuan bukan Rasul Allah. Coba, yang paling Rasul jangan begini baru pikir. Aku itu percaya. Terus lebih tua ya. Aku Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Tapi itu bukan hanya mengaku saja, ada institusinya, ada lembaganya. Gereja itu lembaga, toh? Nah, gereja itu lembaga. Nah, di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? Dan apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Yang namanya Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik, menjadi orang yang Katolik. Kalau orang yang Katolik itu sama dengan orang yang satu dan am. Orang yang satu dan am itu adalah orang yang Katolik. Jadi ketika kita mau dididik di Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik, maka kita akan dididik untuk menjadi orang yang beriman satu dan am. Nanti Bapak Ibu guru semua akan bawa kamu semua untuk melihat Tuhan Yesus punya muka. Dan akan ajaran kamu supaya kamu ikut Tuhan Yesus punya jalan.
Oh, Tuhan Yesus punya jalan itu seperti begini. Kau tidak jalankan tugas pikir kelas, kau tidak kerja tugas, kau tidak bersikap ramah kepada orang, kau tidak pernah ikut ibadah, ikut misa. Itu artinya bahwa kau tidak mau ikut Tuhan Yesus punya perintah. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Mana sudah lewat sama jalan ini sudah. Jalan ini supaya kau punya pikiran terbuka di depan sana. Supaya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, tapi terlalu sekolah bagaimana? Ada bapak pagi ini sama jalan layu, kan? Macam ke sekolah sekali. Kau kira bunga itu dia layu bagian menghasilkan buah? Ada layu gitu saja. Udah. Yesus bilang, akulah pokok kamulah. Setiap hari Jumat pertama nanti Bapak Ibu Guru ajak kamu pergi ikut misa di gereja di bawah. Setiap hari kamu akan lewat depan pastor punya rumah. Nanti kamu akan lihat pastor selamat pagi, cium pastor ke tangan lagi, berjalan lagi. Terunda mulia. Wah. Bersediakah engkau untuk bersekolah di SMP, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Teruna Mulia Jayapura? Macam siap tuh, macam kita mungkin talas itu. Oke. Artinya bahwa Bapak tahu menjadi tahu bahwa kalian bersedia untuk menerima nilai-nilai Injil. Jadi nilai-nilai Injil itu apakah? Bapak tidak akan suka menghafal-hafal kitab suci. Kenapa? Tapi nilai-nilai dari itu yang Tuhan Yesus bicara-bicara dan dia buat itu nilai-nilainya itu yang nanti Bapak Guru, Ibu Guru kutikan satu-satu itu supaya kan bisa jadi hebat. Janji, kan janji? Sudah siap jadi ada lagi PK? Tapi kan jangan sombong satu. Jangan pakai baju yang batik-batik itu tuh, anak-anak itu jangan pakai terus satu. Mereka itu jual-jualan sombong. Ya toh, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapat ini adalah hasil dari kerja keras. Menjadi doa untuk kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang memiliki sifat-sifat Katolik, menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai Injil. Nanti itu kamu sudah SMP kelas 8 kan jalan orang ada tahu. Oh itu anak GPK. Kamu udah tahu kamu bilang sampai GPK saya. Kamu cukup jalan saja orang tahu itu. Apalagi kamu jalan baru kamu datang selamat siang. Jadi kamu belajar di sekolah Katolik, kamu belajar untuk lebih mengerti, lebih menghargai, lebih toleran, tapi belajar menjadi lebih Kristiani. Karena kalau orang yang lebih Kristiani itu orang yang penuh dengan cinta kasih. Untuk selanjutnya siap untuk foto bersama. Baik, untuk foto bersama nanti kita semua berdiri menghadap ke belakang, nanti Pak Guru Marcel di tengah.
bernyanyi puji Tuhan. Di sana lagi puji Tuhan. Di sana lagi ulas bernyanyi puji Tuhan. Di sana lagi daun menari puji Tuhan. Rintik manis hati telanjang berduyun pergi ke gereja. Di sana mereka duduk bersama sambil memuji Tuhan. Di sana mereka dengan cerita-cerita tentang kota emas. Di sana lagi ulas bernyanyi puji Tuhan. Di sana lagi daun menari puji Tuhan. Teman baru, bahagia, ceria, teman baru, bahagia, Hebat, yes. kita ulangi. Hebat dengan yes dia tergantung ekspresinya masing-masing. Hebat. Nama siapa Pak? Nama siapa? Gilbert. Iya, nama Gilbert di sekolah ini cukup berkesan orang-orang ini. Tepuk MPLS. Ini kita mau sama-sama mengenal SMP IPK Taruna Mulia. Tadi masih bicara. Waktu yang hari pertama bicara tentang apa? Masih ingat Frans? Kemarin, itu baru kemarin. Ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kemarin paling pertama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ingat? Gambar ini artinya apa ya? Ada yang tahu? Yang di sebelah sini sedang berpikir, itu berarti selama penyampaian materi ini kalian diminta untuk hadir penuh atau hadir secara utuh. Artinya kita konsentrasi. Lalu yang kedua yang ada resleting itu artinya apa, Nona? Nona semua, Nona? Diam. Mulutnya ditutup supaya bisa konsentrasi. Lalu yang terakhir itu artinya apa? Lagi menulis. Sepakat ada yang mau usul lain? Selain aktivitas ini selama penyampaian materi ini? Sudah sepakat 3 saja? Konsentrasi, mulutnya ditutup, kalau diberi kesempatan baru bicara, dan yang terakhir yaitu sambil menulis yang penting. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pengenalan guru. Yang kedua itu tentang kegiatan intrakurikuler. Pernah dengar? Apa itu intrakurikuler? Ya, lupa. Nanti sebentar. Lanjut yang ketiga, yang ketiga itu kokurikuler. Waktu lalu tuh ada yang bilang P5. Pernah lakukan aktivitas ini di SD? Kita sekarang kegiatan P5. Pernah? Iya, P5 itu kokurikuler. Yang keempat, ya ekstrakurikuler. Itu kurang huruf R, nanti tambah sendiri. Oke, kita lanjut, kita lihat yang pertama. Perkenalan guru. Guru kelas versus guru mata pelajaran. Iya. Saya mau tanya ke yang baju merah ini siapa? Inyo.
Ino Naraha. Ceritakan pengalaman belajar bersama wali kelas saat masih di sekolah dasar yang kau masih ingat sampai saat ini. Lanjutnya di sebelah. Nama siapa? Damar. Damar. Ya, kalau Damar, pengalaman berkesan waktu SD. Senang dan bermimpi. Senang dan bermimpi. Kalau Nona, namanya siapa? Astrid. Kalau Astrid, pengalaman belajar yang berkesan waktu SD ini bagaimana? Aktivitasnya apa? Aktivitas belajarnya apa? Pelajaran PJOK. Ya, guru kelas. Waktu di SD, guru yang bersama-sama dengan kalian itu namanya adalah guru kelas. Guru kelas itu guru yang selalu mengajar setiap hari ya. Guru kelas itu mengajar beberapa mata pelajaran. Ya, lalu lanjut ibu ke guru mapel. Nah, kalau guru mapel itu akan dilakukan, akan terlaksana di SMP, SMA. Guru mapel itu satu guru, satu mata pelajaran. Guru bahasa Indonesia itu satu orang, tapi nanti kalian punya namanya wali kelas. Wali kelas itu bukan guru kelas. Sudah tahu bedanya? Bedanya apa? Guru kelas, guru mapel. Jadi setiap guru mengajar satu saja mata pelajaran. Iya. Oh, berarti ini sudah ada tadi. Ya, coba Sudah makan lewat, belum ada guru guys. Sebuah video viral di media sosial menggegerkan warganet setelah seorang ibu merekam kondisi memprihatinkan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Dalam video yang diunggah pada Selasa 7 Oktober 2025, terlihat anak-anak berkeliaran di halaman sekolah dan keluar masuk kelas tanpa pengawasan. Mengejutkannya, perekam menyebutkan bahwa tidak ada guru yang hadir meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi saat seharusnya kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dengan nada kecewa, ibu tersebut dalam video menyuarakan keprihatinannya, sudah jam 8 lewat, tapi belum ada guru yang datang. Rekaman berdurasi singkat itu memperlihatkan suasana sekolah tanpa aktivitas. Beragam komentar di media sosial. Banyak yang menyayangkan kondisi tersebut dan mempertanyakan pengelolaan sekolah serta komitmen tenaga pengajar. Video ini jadi sorotan dan memicu diskusi terkait tantangan pendidikan di daerah kepulauan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat terkait kejadian ini. Kirimkan bantuan guru di sekolah sini. Apa yang kamu lakukan jika kamu adalah salah satu murid di sekolah tersebut? Sudah lihat videonya tadi? Sekarang ibu guru kasih waktu 1 menit untuk pikir. Nanti setiap orang ibu guru kasih kesempatan untuk menyampaikan. Apa yang kamu lakukan jika kamu adalah salah satu murid dari sekolah yang tadi? Mengambil buku lalu belajar sendiri. Menurut Ivana, dengan cara ini Ivana bisa belajar dengan baik? Ya. Iya. Sejauh apa yang Ivana tahu, berarti Ivana tidak terlalu membutuhkan guru. Tapi kita juga harus
Ya. Jadi guru berperan penting. Protes sama siapa dia? Guru tadi tidak ada. Protes sama siapa dia? Belajar di sekolah. Dia jadi guru. Iya. Oke. Ya, nama siapa? Ya. Deborah. Deborah. Kalau menurut Deborah, apa Deborah? Menurut Deborah, apa yang Deborah lakukan kalau Deborah merupakan salah satu murid di sekolah tersebut? Ambil buku tulis, buku cetak, buku apa? Buku cetak mata pelajaran apa? Yes, kalau tidak ada guru, ada buku cetak. Ada buku cetak dari mana? Kalau tidak ada guru, kira-kira aktivitas belajar bisa juga. Sekolah itu isinya guru dan murid dan semuanya warga sekolah. Kalau warga sekolah berarti orang tua juga terlibat sama masyarakat di sekitar sekolah. Ya, sekarang kita lihat SWOT SMP pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam gaib. Ilmu pengetahuan alam. Lanjut. Tadi ada ibu guru tadi toh? Itu Ibu Lucia Danul, guru mata pelajaran IPS. Tadi sudah. Yang berikutnya yang ada di depan Ibu Neriana Afi. Ibu Nei nanti mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut. Bapak Petrus Seransorbai, ini adalah Pak Guru yang nanti mengajar matematika. Jadi panggilnya bukan Pak Guru Matematika, tapi Pak. Ya, biasa kami panggil Pak Yance. Lanjut. Ya, ada Ibu Osirata Ita yang ada di belakang yang biasa bersama kita. Ibu Ratna yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebagai informasi, karena kami di sini SMP YPPK, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik, maka pelajaran agamanya adalah pelajaran agama hanya belajar, tapi yang agama Kristen tetap agama Kristen. Lanjut Ibu Brigita. Oh ya, ada di belakang juga baju biru. Ibu Brigita, ibu guru mengajar bahasa Inggris. Yang ada kata I love you love me. I love you too, you love me too. Lanjut. Ada Pak Andrea Sinite. Pak Andre mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini sama dengan PKN, sama dengan cuma beda nama saja. Lanjut. Lalu ada Pak Abraham Sasabone. Ini Pak Guru yang mengajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Jangan kesenian, kesehatan. Lanjut. Berikut Pak Demianus Epi. Pak Demianus Epi ini guru yang nanti mengajar mata pelajaran SBK, Seni Budaya dan Kesenian. Bapak yang standby dengan kamera terus ini namanya Pak Ayub Septrianto Tine, Pak Guru mengajar mata pelajaran informatika. Nah, selain guru ada juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita. Ya, ada Ibu Maria Makumai, ini adalah tenaga kependidikan. Lanjut ada Ibu Maria Desi, ini juga adalah tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita. Lalu lanjut ada Ibu Maria Immaculata Piran, ini adalah ibu di tenaga kebersihan. Lalu lanjut ada Bapak Daniel Karju, adalah tenaga keamanan. Ini semua dipanggil Pak Guru dan Ibu Guru. Jadi tidak ada om, tidak ada tante, apalagi
lagi ko. Ingat ya, semua adalah Pak Guru dan Ibu. Iya, tadi Ibu Guru sudah singgung tentang intrakurikuler. Ya, sekarang kita lihat dari sebelah kanan, sebelah sana. Yang sebelah sana ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di bawah ya. Alena, yang di sebelah sana itu menurut Alena itu aktivitas belajarnya seperti apa? Coba ceritakan gambarnya. Itu Bu gurunya sedang mengajar anak-anak. Coba lebih ke sana, belajar lagi apa? Aktivitas belajar apa yang dilakukan? Raisa, ya, Raisa sebenarnya. Teman-teman yang sedang berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Yang di sebelah kanannya apa yang ada berapa? Nulis di buku. Nulis di buku. Belajar komputer. Belajar bersama. Iya, belajar bersama. Ada yang punya aktivitas belajar setiap mata pelajaran. Tadi kalau kalian lihat dari perkenalan mata pelajaran kita ada berapa? Nah, hanya 5. Coba kita hitung sama-sama. Pendidikan agama Katolik 1. Pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK, SPK, terakhir informatika. Berarti ada berapa mata pelajaran? Untuk 10 mata pelajaran, aktivitasnya ini semua. Jadi yang pertama itu ada tahapan di mana Bapak Ibu Guru menjelaskan. Pertama itu adalah ada tahapan di mana pertama yaitu ada tahapan di mana menjelaskan. Pada saat menjelaskan saya bikin apa? Mendengarkan. Tidak cerita dengan itulah adalah aktivitas diskusi. Pada aktivitas diskusi ini kalau menyamakan pendapat semuanya harus sepakat. Nanti biasanya dibantu oleh guru untuk melakukan aktivitas diskusi. Lalu yang sebelah sana itu belajar mandiri dengan menulis. Kita bukan hanya tulis, itu maksudnya ada membaca atau lagi bersama yang sedang dipikirkan. Lalu yang di bawah ada pembelajaran juga menggunakan komputer. Bisa dalam pelajaran informatika, bisa juga dalam pelajaran yang lain. Berarti memanfaatkan alat media. Lalu yang kedua tapi lagi, yang itu apa? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Yang kalau sampai di bagian bawah ada 3 orang itu. Praktikum lab. Ya, semua sudah menjawab dengan tepat. Untuk kegiatan kurikuler itu adalah aktivitas belajar yang mendukung intrakurikuler. Untuk kegiatannya kebanyakan melakukan aktivitas secara bersama-sama kelompok. Jadi di situ, kalau kalian lihat di dalam itu tidak seperti gambar yang tadi. Ya, kalau gambar yang tadi ada saat di mana kalian belajar sendiri. Sedangkan di kurikuler ini kita belajar lebih banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan teman. Yang di sana yang bola dunia itu ya bisa belajar geografi atau belajar pernah dengar ada dimensi berkebinekaan global. Itu kita bicara tentang isu-isu yang terjadi saat ini, baik di kita di Papua atau di dunia atau di Indonesia. Makanya. Nah, tapi jawaban tadi juga tidak salah. Kita
juga nanti belajar tentang geografi. Itu pelajaran tentang apa? Mengenal bola dunia, mengenal kenampakan yang ada di sekitar kita seperti danau, gunung gitu ya. Sekaligus kalian merefleksi dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang bagus, apa yang belum, nanti dalam masa dipikir untuk dilakukan pada kegiatan yang berikutnya. Keterampilan, keahlian sesuai dengan hobi masing-masing. Jadi saya pilih futsal bukan karena saya punya teman suka futsal, saya suka main sama dia, maka supaya kita bisa pergi sama-sama, saya juga ikut futsal. Tidak, itu keinginan pribadi masing-masing toh. Ya, jadi futsal ekstrakurikuler di sekolah kita ada beberapa yang ini dituliskan. Itu ada tari, tahu tari? Lanjut, jadi sebelah ada futsal, tahu futsal? Futsal itu sama dengan bola kaki kan? Itu bola kaki juga, lapangan besar, lapangan kecil. Kalau futsal berapa orang? 5. Kalau sepak bola sepak? Cadangan berapa? 15, lebih banyak daripada yang lain. Lalu ada mading, tahu mading? Majalah ini. Lanjut lagi ada desain grafis. Kalau ada yang berminat informasi baru yang saya dapatkan dari penjelasan ibu tadi, saya baru mengetahui bahwa di SMP PPK Taman Mulia ada ekstrakurikuler English Book. Saya sudah tahu apa saja ekstrakurikuler yang ada di dalam Mulia, juga saya tahu ada banyak guru yang mengatakan lanjut ke Jericho. Perkenalkan nama saya Iko, informasi ada Bapak Ibu. Di mana kita? Apa tujuan kita? Ya, apa informasi baru yang kalian dapatkan saat ini? Saya baru tahu kalau misalnya ada yang namanya kokurikuler. Saya dapat mengetahui nama-nama guru dan juga mapel yang dibawakan guru itu. Saya juga baru tahu ada yang bernama interaksi. Saya baru tahu di SMP PPK Taman Mulia tentang ekstrakurikuler grafis. dari ini saya jadi tahu bahwa Taman Mulia punya begitu banyak kegiatan, terutama kegiatan pramuka. Saya sangat suka mengikuti kegiatan pramuka. Dan dari sini teman-teman dari pramuka kerja dan dari materi yang bisa disampaikan oleh guru
kita pun sama. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Baik, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Yes yang sudah membawakan materi tentang intrakurikuler dan co-kurikuler di sekolah SMP YPPK Taruna Mulia. Ibu Guru berharap apa yang Ibu Guru Yes sampaikan tadi dapat kalian bisa pahami, kalian nanti bisa menentukan kira-kira di SMP Taruna Mulia ini saya memilih ekskul apa. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan BNM. Jadi Ibu, selamat datang ke sekolah kami. Nah, untuk waktu selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada Ibu berdua. Terima kasih. Saya sarjana hukum. Saya penyuluh alih pertama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Teman-teman, karena saya sangat mengapresiasi teman-teman karena masih bersemangat di hari ini. Saya perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah SMP YPPK Taruna Mulia. YPPK ya Ibu ya, YPPK Taruna Mulia. Kepala kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru karena sangat berantusias untuk mengundang kami untuk menjelaskan bahaya narkotika untuk usia dini kepada teman-teman semua. Kami dari BNN sangat menghormati setiap pendidikan yang ada di Kota Jayapura karena telah mengundang kami. Saya terlambat beberapa menit hari ini, mohon maaf karena ini adalah sekolah kedua. Selanjutnya masih ada lagi karena musim MPLS. Jadi kalau kemarin saya dari Koya Barat. Oke, tangan kanan diangkat. Coba letakkan di kepala teman-teman semua. Di sini posisinya. Sudah? Coba teman-teman rasakan. Di dalam kepala kita itu ada apa aja sih? Ya. Fungsinya untuk apa? Otak itu. Ya, betul sekali. Walaupun sudah siang, tapi masih bisa berpartisipasi dan aktif. Kita aplaus dulu untuk semuanya. Sekarang tangan kirinya di dada. Tangan kirinya di dada. Rasakan apa? Deg-degan? Oh tidak, tentu karena kita akan berdiskusi. Jadi saya tidak mau teman-teman itu tegang berdasarkan nanti di mana enggak. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman. Jadi sementara saya memberikan materi, teman-teman mau menanyakan apa juga apa. Atau selesai materi, teman-teman mau menanyakan juga saya menyambut baik. Jadi teman-teman tangan di dada coba. Di dada itu ada apa sih? Iya, berarti tadi tangan di kepala berarti ada otak, ada jantung di dada. Berarti teman-teman harus menjaga organ tubuh yang masih fresh di usia-usia dini ini. Generasi muda Papua cerdas tanpa penyalahgunaan narkoba. Yang pertama-tama saya mau tanya dulu, adakah yang tahu narkotika itu apa? Apa? Siapa namanya? Sean. Ada yang tahu enggak? Sabu-sabu. Sabu-sabu, benar sekali. Sabu-sabu bagian dari jenis narkoba. Yang saya tanyakan adalah arti dari narkotika itu sendiri apa? Kalau jenis-jenisnya selain sabu-sabu, apa lagi? Oke, ganja. Adakah di sini yang menggunakan
dong. Oke, adakah yang pakai? Oke, good job kalau tidak. Tapi saya mau bilang, saya baru selesai pakai narkoba. Kenapa sampai saya bilang saya baru selesai pakai narkoba? Ada yang tahu? Ya, silakan Kakak OSIS. Apa itu? Saya mau nge-fresh nih. Mau nge-fresh pikiran-pikiran teman-teman walaupun siang kita harus cepat fresh. Kenapa sampai saya bilang seperti itu dan tadi sudah dibantu jawab oleh Kakak OSIS? Sebenarnya narkoba itu tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah penyalahgunaan narkoba. Contohnya adalah lem aibon. Kenapa ketawa nih? Apakah minum lem aibon juga? Jadi teman-teman, kenapa sampai saya bilang yang salah itu penyalahgunaannya? Karena lem aibon itu fungsinya buat apa? Ya, buat merekam nafas. Tapi disalahgunakan dengan menghirup. Jadi salahnya itu adalah penyalahgunaannya. Iya benar. Narkoba karena kafein itu termasuk dalam jenis narkoba adiktif lainnya. Kopi kafeinnya, rokok nikotinnya itu termasuk dalam narkotika. Oke, kita mau tahu narkotika itu apa? Narkotika itu adalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang masuk tadi kopi atau kafein adalah zat adiktif. Kalau rokok yang masuk adalah nikotin. Oke, nanti kita akan pilih itu satu-satu. Next. Kenapa remaja melakukan penyalahgunaan narkoba? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada perbedaan. Baik, selanjutnya, kenapa remaja melakukan penyalahgunaan narkoba? Next. Oke, karena apa? Ikut-ikutan pergaulan. Teman-teman, saya tegaskan lagi. Berteman itu boleh kok dipilih, boleh. Kenapa sampai saya menyatakan boleh? Karena arti dari pertemanan adalah harus saling menjaga. Apakah kalau saya sendiri secara pribadi saya tidak akan memilih untuk berteman dengan orang yang akan menjerumuskan saya untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau saya, berarti teman-teman juga punya kesempatan untuk memilih pertemanan. Kalau memang saya berteman dengan orang yang akan menjerumuskan saya untuk pakai narkoba, saya akan menghindari itu. Karena apa? Karena akan memunculkan kita semua di masa depan. Jadi, saya akan memilih. Saya akan bergaul dengan teman-teman yang akan membantu saya untuk mencapai target dan cita-cita saya ke depan. Kemudian solusinya teman-teman. Merasa keren. Teman-teman, jangan berpikir bahwa iya, di dalam pergaulan itu harus terlihat keren, akhirnya kita mencoba hal-hal yang belum kita. Apa sih itu? Rokok? Ayolah, dicoba. Padahal teman-teman harus mengenali dampak buruknya itu seperti apa. Kurangnya pengetahuan, ini yang saya bilang. Kita mau mengkonsumsi sesuatu, kita harus cari tahu dulu. Dia fungsinya baik atau tidak? Bagus untuk atau tidak untuk kita punya diri. Next. Yang harus diketahui, ini tolong diperhatikan ya. Iya, yang tadi saya bilang narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tadi kopi masuk dalam mana? Jenisnya masuk di mana? Iya, berarti teman-teman masih fokus ya. Oke, next. Ya, dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, narkotika
dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Ada alami, sintesis, dan sintesis. Nanti kita akan bahas ya satu-satu. Next dulu, gadget ya, atau HP. Jadi kalau mau mengetahui tentang narkoba itu apa, jenis-jenisnya apa saja, teman-teman bisa googling. Tapi yang penting-penting ya, googlingnya ya tentang bahaya narkoba. Atau teman-teman bisa follow Instagram kami. Kalau teman-teman punya 35 tahun 2009 tentang narkotika, di sini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu yang paling berbahaya. Jangan teman-teman mengira bahwa ganja itu alami. Akhirnya berpikir bahwa biasa saja dampaknya. Tidak teman-teman. Ganja itu adalah golongan 1 dan golongan paling berbahaya dan berat hukumannya. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali mencoba. Atau ada teman-teman atau ada kakak-kakak yang ayo kita coba ya. Karena dampaknya itu sangat berbahaya. Ini adalah gambar tumbuhan ganja. Jadi teman-teman kalau dikasih dengan seperti ini tidak boleh ya. Nanti teman-teman bisa kena tindak pidana. Jadi jangan menghancurkan masa depan teman-teman hanya untuk mencoba-coba. Kemudian di golongan 2 itu ada morfin dan yang lain-lain. Itu mereka tuh jadi golongan-golongan narkotika ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan hanya udah miring-miring karena pusing, karena pemakaian ganja tersebut. Kemudian kendali atas diri kita itu sudah kita tidak bisa kontrol lagi. Ini sudah harusnya masih bisa lebih tinggi lagi untuk ukuran tubuh, tetapi tiba-tiba tidak bisa lagi. Karena apa? Karena pengaruh ganja itu dia akan men-stop perkembangan dari pertumbuhan teman-teman yang masih di usia dini ini. Jadi siapa yang tidak mau bertumbuh lebih tinggi lagi? Coba angkat tangannya. Ada yang mau atau tidak? Makanya kalau memang kita mau tetap sehat, tetap bersemangat untuk mencapai cita-cita, kita tidak boleh apa? Menggunakan ganja. Kemudian meningkatnya pertumbuhan sel-sel abnormal tubuh yang dimana muka kalian masih sangat awet muda, masih lucu, tetapi tiba-tiba sudah berkerut. Itu perubahan abnormalnya. Kemudian kerusakan paru-paru dan otak yang bisa bersifat permanen. Ganja ini berpengaruh sangat-sangat tinggi karena dia bisa membuat paru-paru yang harusnya berfungsi normal tiba-tiba menjadi tidak bisa berfungsi, dan juga otak yang bisa rusak bersifat 1 tambah 1 harusnya jawaban 2 dia bilang 0. Itu karena apa? Otaknya sudah tidak berfungsi. Itu kenyataan apabila teman-teman mau mencoba-coba. Teman ada tanya pulpen, dia jawabnya Oke, baik. Itu jadi sekali lagi, apabila cita-cita adik-adik untuk menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarga, stop coba-coba barang itu. Karena dampaknya sangat berpengaruh. Mungkin di usia-usia adik-adik belum bisa mengetahui. Jadi kami atau saya pribadi datang ke Jayapura ini untuk memberikan edukasi supaya teman-teman bisa menyadari pengaruh dari narkoba tersebut. Next. Adik laki-laki ini dia kehidupan, ini dia dari kamu dari berapa? Kamu dari mana? Pakai kolam ini harga berapa? Harga 15 ribu. Kamu yang beli sendiri
bisa lihat perbedaan tubuhnya? Bisa nggak atau tidak? Kita buat perjanjian dulu deh. Bisa tidak nih untuk menjelaskan? Oh, kakak Natali bilang gini, adik, udah boleh. Karena tadi kakak sudah dapat belajar di sekolah bahwa lem itu pengaruhnya sangat buruk. Dia bisa bikin adik orang punya dada itu masuk, otak menjadi rusak, organ tubuh tidak berfungsi dengan stabil. Di sini yang pertama, penggunaannya langsung bekerja pada sistem saraf, memberikan dampak perubahan pikiran yang tadi kakak jelaskan, kemudian memberi efek anestetik, memperlambat fungsi tubuh, dapat merusak jantung, ginjal, otak, liver, sumsum tulang, dan organ lainnya. Jadi sudah pasti merusak semuanya, bukan cuma pikiran ketiga, merusak semuanya. Perkembangan adik-adik akan terlambat kalau menggunakan lem ganja. Itu sudah pasti. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan cita-cita teman-teman menjadi dokter dan yang lainnya, teman-teman harus fokus pada pembelajaran, belajar yang fokus. Next, menggunakan narkoba. Kalau menggunakan narkoba, kalau mempersulit diri sendiri tidak apa-apa, tapi kalau berpengaruh untuk orang lain, seperti kalau sudah pusing lalu bawa kendaraan dan mengalami kecelakaan seperti ini, siapa yang mau tolong? Mama dan papa juga tidak bisa tolong karena pengaruh ini. Akibatnya yang tadinya cuma bisa sendiri sekarang melibatkan orang lain dalam kecelakaan. Karena apa? Tidak bertanggung jawabnya atas apa yang dia pakai. Jadinya seperti ini. Kecelakaan yang terjadi ini di Jayapura, teman-teman. Dan ini kenyataannya apabila teman-teman sudah menggunakan ganja karena sudah tidak bisa mengontrol diri teman-teman sendiri. Siapa yang tahu? Adakah yang kenal dengan pesepak bola ini? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Berikan aplaus dulu. Kemudian Mega ini adalah kiper andalannya timnas Indonesia. Kenapa sampai ada fotonya di sini? Oke, ini dari 2006, 2007, 2017 dia meraih medali-medali besar selama dia menjadi pemain, menjadi kiper timnas Indonesia. Dia digadang-gadang katanya dia dikasih ini ilmu-ilmu hitam. Katanya dia dikirimkan ini guna-guna ilmu-ilmu hitam. Tahu tuh? Padahal apa? Dia mengkonsumsi alkohol. Alkohol itu termasuk dalam narkotika atau barang aditif dia termasuk. Jadi teman-teman, kalau kita tidak punya background farmasi atau background pendidikan kesehatan, kita tidak bisa serta-merta untuk mencampurkan kadar alkohol dengan persenan yang tinggi digabungkan. Akhirnya nanti terjadi seperti punya merek siapa? Ya, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Dia bilang katanya itu imulah, padahal apa? Dia mengkonsumsi obat-obatan dan minuman yang dilarang. Karena kalau coba tadi dampaknya yang sudah kakak jelaskan tadi itu, yang dimana puncak karirnya lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba dan cintailah tubuh kalian masing-masing. Apa? Harus belajar, banyak baca literasi, kemudian banyak belajar supaya pengetahuan kita semakin banyak. Jadi kalau contohnya tanpa ilmu tuh kita tidak bisa apa-apa, kita tidak akan mengetahui apapun. Jadi kalau kita pakai ganja, contohnya nanti ibu kita dengan bapak guru kasih materi lagi sudah tidak. Dalam meningkatkan resiko alkoholik, fatty liver, yaitu penumpukan lemak ya. Jadi kalau mengkonsumsi alkohol itu nanti tuh lemaknya terkumpul. Jadi fungsi dari hati dan jantung itu sudah tidak bisa lagi karena penumpukan tersebut. Jika dibiarkan selama bertahun-tahun, jaringan perut tersebut dapat membuat hati menjadi keras dan tidak bisa untuk apa berfungsi lagi.
sudah tidak bisa lagi. Next. Jadi di sini adakah yang sudah pernah mencoba-coba merokok? Angkat tangan saja, tidak akan ada yang marah. Sudah pernah mencoba? Siapa dulu? Oke, tepuk tangan dulu karena dia punya keberanian untuk berbicara lebih jujur. Adik-adikku, merokok merupakan pintu masuk dari penyalahgunaan ganja. Jadi kalau sudah mencoba-coba rokok, sudah nanti akan merembet ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsumsi ganja. Jadi cukup hari ini, jangan lagi apa? Coba-coba lagi. Karena masih terlalu kecil untuk mencoba-coba. Jadi tidak boleh sekali-sekali mencoba hal itu karena asap dari rokok dan zat nikotin itu berpengaruh pada tubuh adik-adik sedemikian izin baik. Kenapa sudah ada sosialisasi tetapi masih saja banyak yang menggunakan? Kita pribadi dari BNN tidak bisa mengontrol setiap orang. Upaya yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman dampak bahaya narkotika pada usia-usia teman-teman ini. Kami sangat bekerja keras dari setiap bidang kami mengupayakan supaya apa? Tidak ada keterlibatan anak-anak usia dini untuk menggunakan itu. Tetapi apalah daya kami tidak bisa mengkontrol berjuta-juta orang di Jayapura ini karena yang tadi saya bilang mengkontrol diri adalah kita masing-masing dan juga memang di Jayapura ini sudah menjadi kontroversi untuk penyalahgunaan narkoba ini. Kami sudah membuat beberapa agenda atau perubahan pada anak-anak usia dini dengan apa? Dengan soft skill, life skill. Tetapi kami sampai sekarang juga jujur saja Bapak Ibu kami sangat-sangat berupaya. Kami bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait. Lalu di dalam pendidikan Bapak Ibu kami sudah punya MOU dengan kota, dengan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Bapak Ibu. Kami memasukkan program-program kami namanya IKA, Integrasi Kurikulum dimulai dari anak. Nanti kami akan menindaklanjuti itu dengan memasukkan ada KSP kami yang akan dimasukkan di setiap pelajaran atau pelajaran-pelajaran tertentu atau biologi yang bisa membahas atau kita memberikan juga literasi-literasi kepada adik-adik untuk membacakan literasi tentang pengaruh bahaya narkoba. Saya salah satu anggota OSIS dan ada 2 pertanyaan. Oke, kita hapus. Pertanyaan yang pertama, kenapa rokok dan vape masih diproduksi massal padahal dapat membuat organ tubuh manusia tidak berfungsi, salah satunya yaitu paru-paru. Kalau pertanyaan kedua, kalau orang yang menghirup asap rokok itu disebut merokok pasif, lalu orang yang menghirup asap vape itu disebut apa? Apakah sama seperti rokok? Ini kontra dan pro. Ada yang sudah menjadikan vape itu adalah ladang bisnis. Lalu di luar negeri sudah ada penutupan vape dan tidak terima. Ada sebagian. Tapi kami lagi mengupayakan undang-undang yang mengatur tentang vape tersebut. Untuk memperjelas itu, tetapi masih dalam sistem pembelajaran lebih lanjut tentang bahayanya. Sudah jelas itu berbahaya, tetapi di Indonesia ini punya hukum yang harus mengvalid akan data-data penjualan tersebut. Sekarang vape juga kalaupun dijual harus ada barcode dari Balai POM-nya sendiri, tidak bisa asal-asal beli. Dan kami menyarankan untuk ke semua sekolah bahwa tidak boleh menggunakan vape. Tetapi apa daya kami yang tadi saya bilang, di Jayapura ini sangat banyak orang yang tidak bisa kita organisir satu-satu. Dan yang vape itu sebenarnya sama saja. Dua-dua yang tadi video yang saya tayangkan itu tidak ada perbedaan mana yang baik dan mana yang tidak. Dua-duanya sangat berbahaya. Dampak berbahayanya dari asap itu sama seperti rokok. Dua-duanya mempengaruhi organ tubuh terutama paru-paru. Jadi apabila asap rokok itu dan asap vape itu terus dihirup maka akan mengganggu jalannya
fungsi dari paru-paru tersebut. Jadi kami tidak memilih mana yang lebih baik karena dua-duanya tidak baik. Mungkin seperti itu. Ada lagi tadi Kak Ausis. Ya. Apa saja jenis-jenis narkoba? Oke, jenis-jenis narkoba tadi sudah ada, saya sudah ambil. Ada yang tadi ganja termasuk jenis, sabu termasuk jenis, kemudian ada namanya gorila, tembakau gorila. Itu dia adalah seperti ini, seperti dalamnya rokok itu, dalamnya rokok tapi dia sudah dibikin untuk menjadi apa? Narkoba. Jadi banyak sebenarnya jenis-jenis daripada narkotika. Salah satunya adalah ganja, sabu, kemudian gorila yang tadi saya maksud, tembakau yang sudah difermentasi untuk menjadi narkotika. Kalau saya Raisa, saya Raisa. Lalu dioperasi kan kita menggunakan bius. Ketika ada pengecekan tes narkoba, apakah kita organ kita Kan hapus dulu. Oke, jadi apabila kita di bius, waktu kita sakit, apakah nanti masih tes kita positif atau tidak? Jadi bius itu ada kadarnya. Bius dikasih oleh dokter berdasarkan karena sakitnya itu untuk apa? Menahan rasa sakit pas dioperasi. Jadi apabila menggunakan itu dan ada batasannya atau dari rujukan dari dokter itu tidak ada masalah. Karena bius itu tidak akan berkepanjangan, dia hanya digunakan selama dioperasi saja. Jadi apabila dites nanti kalau contohnya sementara dioperasi tidak perlu dites karena berdasarkan sudah disarankan oleh dokter, jadi itu tidak bermasalah. Kecuali pakai bius di luar dari dokter yang ada perintah dari dokter, baru itu salah, sudah penyalahgunaan. Tetapi selama sakit dan menggunakan dan diberikan oleh dokter maka itu tidak akan menjadi obat. Ya, sampai sini pahamnya. Baik. Ada lagi? Saya mau bertanya apakah obat tidur juga termasuk narkoba? Baik. Obat tidur ini banyak sekali jenis. Saya tidak bisa bilang bahwa dia tidak termasuk ya, karena ada zat-zat narkoba yang terkandung dalam obat tidur tersebut. Tetapi saya, kalau kita mengkonsumsi obat tidur, kalau itu sesuai dengan surat atau keterangan dari dokter, itu tidak bermasalah karena dosisnya sudah diukur oleh dokter. Dia sudah tahu kalau pasiennya ini membutuhkan dosis berapa, gitu. Makanya tadi kakak bilang bahwa kita mengkonsumsi obat harus sesuai dengan keterangan dari dokter dan tidak bisa serta-merta kita tidak punya background farmasi atau background kesehatan tetapi ngasal-ngasal minum obat saya. Kalau dikasih dokter berdasarkan karena kamu susah tidur bisa, tetapi tergantung dari dosis yang diberikan oleh dokter. Baik, berikan aplaus dulu untuk semua. Baik, Untuk selanjutnya nanti ada surat dari sekolah, tolong sampaikan atau berikan kepada orang tua. Besok itu orang tua ada pertemuan. Besok siang wajib datang. Surat harus diberikan ke orang tua. Belajar bertanggung jawab. Pulang rumah, sampaikan dengan orang tua. Selanjutnya akan dibagikan surat pemberitahuan ke orang tua. Kemudian ada tugas juga. Diisi di rumah, besok bawa datang. Hanya tugas refleksi ya. Isi di rumah dengan baik, maka besok apa? Bawa datang. Dari materinya Ibu Guru Yes, dari Ibu Guru Lucy, sampai materi yang terakhir
tadi dari BNN. Kemudian hal baru apa yang kamu pelajari? Hal baru tentu banyak ternyata pakaian seragam itu berbeda dengan saya punya SD. Ternyata di sini tuh Intisari dari materi kita. Intisari dari materi kita hari ini ditulis supaya datang besok pagi belajar di sana. Hari kedua kelas intisari materi kita hari ini. Pertama, tata tertib sekolah sama etika sopan santun. Kedua, katolisitas. Ketiga, katolisitas. Ketiga, pengenalan kurikulum sekolah. Keempat, tentang perjalanan isu maupun tema sama. Ya, dan psikotropika serta analitik dan analitik. Ya, oke, terima kasih banyak ya. baik, terima kasih Bu Yes. Nama yang saya sebut seperti Berta Lodiwoy.